5 hektar lahan gambut di Desa Londrang, Kabupaten Muaro Jambi hangus terbakar. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Sungai Penuh mengalami kenaikan. BNNP Jambi gagalkan penyelundupan sabu senilai 800 juta rupiah ke Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Kamis 2 November 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, 5 hektar lahan gambut di Desa Londrang, Kabupaten Muaro Jambi hangus terbakar. Kedalaman gambut yang mencapai 5 meter membuat tim kesulitan untuk memadamkan api. Kebakaran di kawasan lahan gambut kembali terjadi di Kabupaten Muaro Jambi. Lahan kosong seluas 5 hektar di Desa Londrang, Kecamatan Kumpe hangus terbakar. Selama 3 hari, tim Satgas Udara berjibaku memadamkan api melalui heli waterbombing hingga akhirnya api berhasil dipadamkan. PJ Bupati Bahyuni Diliansyah mengatakan, sulitnya menempuh titik lokasi yang terbakar melalui jalur darat ditambah dengan kondisi gambut yang kedalamannya mencapai 5 meter, membuat proses pemadaman membutuhkan waktu hingga 3 hari. PJ Bupati memastikan api telah padam, namun tim Satgas Karhutla masih disiagakan di kawasan yang terbakar. Kebakaran yang terjadi 3 hari yang lalu, kurang lebih luasnya 5 hektar, itu adalah perbatasan antara Muaro Jambi dengan Tanjung Timur, khususnya di area Londrang. Tapi hari ini sudah saya pastikan sudah padam, walaupun prediksi BMKG bahwa Pancoroba itu akan terjadi di bulan November ini. Meski api sudah dipadamkan, namun tim Satgas Karhutla belum dapat memastikan siapa pemilik lahan kosong yang terbakar. Kini tim juga menyelidiki penyebab kebakaran lahan gambut yang berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Sungai Penuh kian mengalami kenaikan. Para pedagang dan pembeli di pasar mengeluhkan harga cabai yang naik akibat musim kemarau yang panjang. Dampak musim kemarau panjang mengakibatkan hasil pertanian tidak sesuai harapan dan bahkan harus dipanen tidak tepat waktu. Kesulitan dari pihak petani tersebut ikut dirasakan sejumlah pedagang dan pembeli di pasar tradisional Tanjung Bajuri Kota Sungai Penuh. Pekan lalu harga cabai merah dijual Rp30.000, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai rawit hijau naik menjadi Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya berkisar antara Rp20.000 per kilogramnya. Demikian pula harga sayur mayur seperti bawang merah, bawang putih, dan tomat yang rata-rata mengalami kenaikan 10 hingga 30%. Salah seorang pembeli Devi mengatakan kewalahan harus menyiasati saat berbelanja cabai dan sayur mayur. Agak keberatan. Kenapa keberatan? Ya, soalnya kan bisa yang lain, bisa untuk beli yang lain, bisa beli garam, beli tempe yang harga 1.000. Nah, sekarang kan terfokus cuma untuk beli cabai. 60 per kilo. Itu lah naik atau turun, Pak? Naik. Lah berapa lama kenaikannya, Pak? 2 hari. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 4 kilo. Mahalnya harga cabai dan sayur mayur disebabkan permintaan luar daerah yang tinggi, sementara pasokan dari petani berkurang akibat gagal panen dampak dari kekeringan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ratusan sopir mobil tangki BBM Pertamina di Jambi mogok kerja. Mereka menolak adanya pemasangan kamera pemantau CCTV di setiap kendaraan. Ratusan sopir tangki angkutan bahan bakar minyak milik Pertamina mogok kerja. Aksi mogok kerja ini dilakukan para sopir di area depo BBM Pertamina di kawasan Jalan Raden Pamukasang, Jambi Timur, karena para sopir menolak pemasangan kamera pengawas CCTV di setiap kendaraan.
Jika kebijakan ini diterapkan, para sopir meminta adanya uang operasional perjalanan yang belum dipenuhi. Agus Narko, perwakilan sopir, mengaku mogok kerja guna menolak kebijakan perusahaan, yakni PT Elnusa Petrofin, memasang kamera pengawas CCTV di mobil. Para sopir takut diawasi, terutama bila ada oknum sopir yang melakukan penyelewengan BBM. Bila CCTV diterapkan, sopir meminta uang operasional perjalanan, namun permintaan sopir belum dipenuhi. Untuk aksi mogok kami ini Pak, karena ada sebab. Jadi pertama karena adanya rencana pemasangan CCTV, itu pertama. Jadi yang poin pertama emang penolakan CCTV Pak. Terus disampaikan sama Pak Basuki, itu program dari Pertamina dan dari Elnusa pusat. Inisiatif, ya udah kita minta uang jalan aja. Gitu. Jadi kalau kita emang untuk urusan perut, kita di jalan emang sudah tercukupi kebutuhan kita Pak, apalagi kita jalan. Mau sampai kapan juga kita kerja kayak gitu. Sementara itu, General Manager Transportasi PT Elnusa Petrofin TM Muria Syahriza mengatakan CCTV tetap dipasang sesuai aturan Pertamina sebagai pengawas keamanan, kesehatan, keselamatan bagi sopir, bukan seperti yang disangkakan sopir. Manajemen akan melakukan pertemuan dengan para sopir untuk membahas uang transportasi. Tetap. Artinya bukan yang disangkakan supir nih? Betul, bukan. Tadi kita udah klarifikasi, insya Allah clear ya Pak ya. Terus yang menarik itu? Artinya bakal ada pemberian uang operasional nantinya Pak? Untuk uang operasional juga tadi kami udah jelaskan. Jadi saya melihatnya lebih ke arah komunikasi. Nanti kita coba undang beberapa perwakilan tadi. Terus kemudian komponen yang ada itu kami klarifikasi. Karena satu pun tidak ada yang kami tutupi, semuanya transparan, siapapun boleh bertanya. Oke. Akibat aksi mogok kerja ini sempat mengakibatkan sejumlah keterlambatan pengiriman bahan bakar minyak di sejumlah SPBU. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, BNN Provinsi menangkap 2 orang kurir asal Aceh yang nekat menyelundupkan sabu melintasi jalan lintas Sumatera. Petugas nyaris terkecoh lantaran sabu disimpan di dalam botol madu. 2 kurir narkoba asal Aceh ditangkap Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jambi di Jalan Lingkar Barat, Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Keduanya yaitu Muhammad Said Khaidin, warga Kabupaten Pidi, Aceh, dan Nabuhani, warga Kabupaten Aceh Timur, Aceh, ditangkap saat berada di loket salah satu bus di kawasan Simpang Rimbo. Pada penangkapan tersebut, petugas mengamankan narkotika jenis sabu seberat 8 ons senilai 800 juta rupiah. Sabu tersebut disimpan keduanya di dalam botol madu hutan. Dari hasil pemeriksaan, barang haram tersebut akan dibawa ke salah satu pengedar di Jakarta. Dapat kami amankan 2 orang berinisial N dan S. Yang bersangkutan memang asal dengan KTP Aceh. Kemudian 2 orang tersebut, setelah kami mendapat informasi bahwa ada 2 orang yang terindikasi menjadi atau membawa narkoba tersebut, kami amankan dan kami geledah bus tersebut dan kami bisa dapatkan sebanyak 12 botol bir. Dan memang dengan modus seperti itu, saya rasa modusnya sejenis, namun ada juga yang dengan dulu pernah kita mengungkap dengan ada bedak, kosmetik dan lain sebagainya. Nah, sekarang dia menggunakan botol minuman dengan kami masukkan sebagai botol minuman. Akibatnya para pelaku terancam penjara hingga seumur hidup lantaran melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Untuk proses penyelidikan, para pelaku ditahan di rutan BNNP Jambi. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Menjadi daerah perlintasan di Sumatera, angka peredaran narkoba di Provinsi Jambi masih terbilang tinggi. Sepanjang tahun 2023, sebanyak 35 kasus telah diungkap. Kepala BNN Provinsi Jambi Brigjen Pol Wisnu Handoko mengatakan angka peredaran narkoba di Provinsi Jambi masih tinggi. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, sebanyak 35 kasus diungkap sepanjang tahun 2023. Dari jumlah tersebut, petugas mengamankan 11,3 kg sabu, 8,5 kg ganja, dan 5.002 butir pil ekstasi. Dari jumlah tersebut, 56 orang diringkus, 6 diantaranya merupakan perempuan.
Pengungkapan ini berdasarkan target dan operasi yang dilaksanakan BNNP Jambi. Menurut Wisnu, sebagian besar narkoba akan diedarkan ke Provinsi Jambi. Karena berdekatan dengan Provinsi Riau maupun Kepulauan Riau, sehingga kita membentuk tim khusus untuk mengimbangi. Ya, alhamdulillah kita dapat yang terbesar kemarin awal Oktober itu sekitar 10 kilo habu dan 5.000 butir ekstasi. Sementara itu karena Provinsi Jambi merupakan jalur perlintasan Sumatera, mengakibatkan daerah rawan penyelundupan narkoba jaringan Malaysia dan Singapura. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Setelah sejumlah informasi yang kami rangkum dalam segmen menuju pemilu 2024 akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya KPU Kabupaten Muaro Jambi telah memetakan daerah terpencil dalam pendistribusian logistik pemilu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Puluhan TPS di Kabupaten Muaro Jambi berada dalam kategori daerah terpencil pada pemilu mendatang. KPU telah melakukan mitigasi dan merancang proses pendistribusian logistik ke daerah terpencil tersebut. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah melakukan pemetaan daerah terpencil dengan akses yang sulit ditempuh dan harus menggunakan 3 jenis kendaraan dalam pendistribusian logistik pemilihan umum serentak 14 Februari 2024 mendatang. Berdasarkan catatan KPU, terdapat 54 tempat pemungutan suara di 8 desa dalam 4 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi yang harus mendapatkan perhatian lebih dalam pendistribusian logistik pemilu. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Hukum dan Pengawasan Supriyadi mengatakan, KPU telah melakukan mitigasi dan merancang pendistribusian agar logistik aman hingga ke TPS, mulai dari perpindahan logistik dari mobil ke kapal, kemudian dari kapal pindah ke sepeda motor. Dan Kecamatan Taman Rajo yang mengharuskan distribusi logistik ini memakai 3 jenis kendaraan. Kita drop menggunakan truk, kemudian bersalin ke ketek kendaraan air, kemudian naik lagi ke darat menggunakan sepeda motor karena tidak bisa dilalui oleh kendaraan mobil. Ya. Pendistribusian logistik akan dilakukan pada 1 hari jelang pemungutan suara, yakni pada 13 Februari. Berdasarkan data yang disampaikan KPU Muaro Jambi, jumlah suara pada 54 TPS yang masuk kategori daerah terpencil tersebut lebih kurang mencapai 11.135 suara. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu mengajak masyarakat untuk mengawal tahapan pemilu 2024. Langkah ini dilakukan untuk memaksimalkan upaya pencegahan pelanggaran pemilu. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus memaksimalkan pengawasan tahapan pemilu tahun 2024. Salah satunya pengawasan terhadap upaya pencegahan terhadap pelanggaran pemilu. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tarmuzi meminta jajaran Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan serta desa untuk memaksimalkan fungsi pencegahan pada pemilu serentak tahun 2024. Upaya pencegahan sangat penting agar pengawas pemilu dapat mendeteksi lebih awal potensi pelanggaran. Tarmuzi juga meminta masyarakat untuk proaktif dalam mengawal tahapan pemilu. Masyarakat memiliki hak untuk melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemilu, sehingga potensi pelanggaran dalam tahapan bisa ditekan. Kepada seluruh masyarakat juga, mari sama-sama kita kawal pesta demokrasi 5 tahun ini yang berintegritas, transparan, dan bermartabat. Saat ini tahapan pemilu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tengah masuk dalam perancangan daftar calon tetap atau DCT yang akan diumumkan pada 4 November mendatang, serta penyusunan daftar pemilih tambahan atau DPTB dan perekaman KTP elektronik. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPUD Sarolangun belum bisa menindak baliho dan spanduk para calon legislatif yang bertebaran di sepanjang ruas jalan jelang penetapan daftar calon tetap atau DCT.
Meski belum memasuki tahapan masa kampanye dan penetapan daftar calon tetap calon legislatif pemilu 14 Februari 2024 belum ditetapkan, namun baliho dan spanduk caleg DPRD Kabupaten Kota, caleg DPRD Provinsi, serta caleg DPR RI, serta DPD RI sudah bertebaran terpasang di sejumlah ruas jalan utama dalam Kabupaten Sarolangun. Bahkan sebagian besar baliho sudah memasang dan mencantumkan nomor urut caleg. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Sarolangun, Divisi Hukum dan Pengawasan Riyandi Kurniawan mengatakan, sesuai tahapan dan secara aturan, pemasangan baliho dan spanduk baru bisa dipajang setelah adanya tahapan kampanye. Sementara tahapan kampanye baru dimulai jika DCT telah diumumkan. Namun karena belum memasuki tahapan kampanye, pihaknya tidak bisa melakukan tindakan. Terkait spanduk yang bertebar ini, kami dari KPU belum mempunyai aturan ataupun kewenangan karena belum masuk di masa kampanye, Pak. Belum ada aturan itu. Meski saat ini tahapan sosialisasi dari partai politik masih bersifat terbatas, penertiban baliho bisa dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan perda yang berlaku. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Polres Batanghari telah melakukan pemetaan terhadap wilayah rawan pemilu. Titik-titik rawan ini menjadi salah satu fokus petugas keamanan dalam mengawal setiap persiapan pelaksanaan pemilu 2024. Upaya persiapan pengamanan jelang pemilu terus dilakukan jajaran Polres Batanghari setelah beberapa waktu lalu melakukan kegiatan simulasi pengamanan. Pihak kepolisian juga telah memetakan wilayah yang dianggap rawan dengan jumlah mencapai 15 titik. Untuk kategori kerawanan diklaim merupakan rawan geografis karena akses menuju ke TPS sulit untuk dilalui jalur darat sehingga harus melakukan penyeberangan lewat jalur sungai. Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto mengatakan, dengan situasi jarak tersebut sangat diperlukan pengawalan khusus dari petugas keamanan, terutama saat membawa sejumlah logistik menuju ke TPS. Alhamdulillah untuk masalah pemilu ini ada 15 TPS yang rawan. Ya. Tapi rawan ini bukan rawan kriminal, tapi karena geografis. Ya. Karena kita mengantar kotak suara itu melalui sungai, jadi kita harus persiapan dengan betul, makanya kita klasifikasikan itu rawan, ada 15. Strategi pengamanan pun telah dipersiapkan pihak kepolisian guna menjamin logistik yang didistribusikan aman dan tidak disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, saudara, masyarakat serta pemerintahan Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut, meminta pemerintah daerah untuk mempercepat proses pemekaran Desa Pasar Singkut menjadi 2 desa. Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut menjadi salah satu desa dengan kondisi geografis kewilayahan desa yang sangat luas, dengan jumlah penduduk desa terbesar di Kabupaten Sarolangun. Bahkan dari 8 dusun, jumlah penduduk per dusun mencapai 7 hingga 800 jiwa. Kepala Desa Pasar Singkut Adi Sugianto mengatakan, di setiap musrendes hingga musren kecamatan dan musrenbang tingkat kabupaten, mayoritas usulan dari masyarakat adalah pemekaran desa. Upaya pemekaran harus disegerakan untuk mempercepat progres pembangunan desa. Pemekaran Desa Pasar Singkut menjadi kewajiban untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan anggaran desa membuat pembangunan di desa belum maksimal. Kenapa masyarakat meminta untuk pemekaran? Yang pertama, tingkat kepadatan penduduk Desa Pasar adalah 10 besar penduduk paling padat di Kabupaten Sarolangun. Adi Sugianto juga mengatakan administrasi yang dibutuhkan dalam proses pemekaran dipastikan sudah rampung, termasuk tapal batas wilayah dan dusun pemekaran desa akan menjadi desa mandiri dan mempercepat pembangunan di desa. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Untuk mencegah terjadinya bullying di lingkungan pendidikan, sekolah di Muara Jambi diminta untuk membentuk tim Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Perundungan atau Bullying.
Guna mencegah tindakan bullying atau perundungan di lingkungan sekolah, Sekolah Dasar Negeri 106 di Kabupaten Muaro Jambi membentuk tim Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Perundungan atau Bullying. Tim Satgas yang juga melibatkan para siswa ini diharapkan dapat mencegah terjadinya bullying di sekolah. Selain membentuk tim Satgas, guru di sekolah juga aktif mengajak anak-anak untuk beraktivitas bermain, seperti menari dan bernyanyi di saat jam istirahat belajar. Selain itu, pada saat jam belajar, guru juga selalu mengingatkan siswa untuk tidak melakukan bullying. Siswa diberi nasihat untuk berbuat baik dan saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Pencegahan dan penanganan kekerasan satuan pendidikan. Jadi khusus di 106 ini kami membentuk Satgas, di mana di situ ada sebagai ketua, koordinator, dan anggota. Kemudian kami melibatkan 2 orang siswa setiap kelas untuk sebagai perpanjangan tangan dari kami. Kebijakan pembentukan tim perundungan ini selaras dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaro Jambi. Dalam surat tersebut, setiap satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP untuk membentuk tim Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Perundungan atau Bullying. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya dalam segmen advertorial. Di antaranya, penjabat Bupati Muaro Jambi bersama Pangdam 2 Sriwijaya menanam cabai pada Gerakan Nasional Ketahanan Pangan 2023. Anda kembali bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Buka pertemuan publikasi stunting aksi ke-7 Konvergensi Stunting 2023, Bupati berharap kinerja tim percepatan penurunan stunting TPPS lebih optimal menuju target nasional 2024. Bupati Bungo Masuri membuka secara resmi kegiatan pertemuan publikasi stunting aksi ke-7 Konvergensi Stunting tahun 2023. Kegiatan berlangsung di Aula Cempaka Kuning, Bapeda Bungo. Pertemuan publikasi tersebut bertujuan untuk memonitoring serta mengevaluasi penurunan stunting di Kabupaten Bungo. Bupati Bungo Masuri mengatakan, mengatasi permasalahan stunting di Kabupaten Bungo perlu dilakukan secara terintegrasi melalui tim percepatan penurunan stunting atau TPPS yang sudah terbentuk sampai ke tingkat dusun. Untuk itu diperlukan kekompakan dan kerjasama yang solid sehingga penurunan kasus stunting di Kabupaten Bungo dapat memenuhi target nasional pada 2024, yakni 14%. TPPS Bungo harus bekerja sepenuh hati dengan terus memberikan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan posyandu di kegiatan TPPKK sampai ke tingkat dusun. Diharapkan penanganan stunting tidak hanya fokus pada penurunan kasus stunting, namun juga pencegahannya. Nah, inilah tugas kita, bagaimana kita mengentaskan anak-anak yang stunting ini. Nah, ada beberapa upaya yang kita lakukan. Pertama, membuat program terintegrasi, program keroyokan sama-sama. Jadi setiap OPD yang berwenang kita berikan anggaran agar memang anak keluarga stunting ini bisa kita tangani dengan baik, mulai dari pembuatan sumur, kemudian kalau di rumahnya tidak ada sanitasi, WC yang yang layak. Penanganan stunting di Kabupaten Bungo perlu mendapatkan perhatian serius. Melihat kondisi real di lapangan, masih banyak keluarga beresiko stunting KRS yang terdapat di setiap dusun. Berdasarkan data di Kabupaten Bungo saat ini angka stunting terus menurun hingga mencapai 15,4%. Lebih kurang saat ini terdapat 335 anak stunting yang tersebar di beberapa dusun yang ada di Kabupaten Bungo. Muriandi, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama pemerintah Kabupaten Solok Selatan melakukan penandatanganan MOU. Kesepakatan ini merupakan bagian dari upaya pengembangan kedua wilayah di bidang kesehatan dan pariwisata. Pemerintah Kabupaten Kerinci menandatangani kesepakatan bersama atau MOU dengan pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kesepakatan ini merupakan bagian dari upaya pengembangan kedua wilayah di bidang kesehatan dan pariwisata.
Penandatanganan kesepakatan yang berlangsung di Aula Bupati Kerinci, Bukit Tengah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, dilakukan langsung oleh Bupati Kerinci Adi Rozal dan Bupati Solok Selatan Khairunas. Bupati Solok Selatan Khairunas menyampaikan, dengan adanya kerjasama ini, selain bermanfaat bagi masyarakat, juga dapat menjadi payung hukum bagi kedua daerah ketika ada program yang memerlukan kerjasama antar OPD dan Pemda seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan penanganan bencana alam. Tadi disampaikan oleh Bapak Bupati Kerinci, memang Pak Gunung Kerinci yang punya sampai dunia. Bapak menikmati hasil pertaniannya, tapi kami mendapatkan hasil listriknya, Pak. Jadi Allah ini adil gitu. Bupati Adi Rozal mengatakan pihaknya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas dilaksanakannya kerjasama antar kedua kabupaten yang dipisahkan oleh Gunung Kerinci tersebut. Kemudian dari pemerintah datang dari sana. Tapi MOU ini penting untuk membuat kita lebih bisa belajar. Maka kita lakukan itu. Dari Kabupaten Kerinci, kalau tidak pernah MOU dengan daerah lain, Kerinci sebagus apapun Kerinci, orang tidak tahu. Kalau Kerinci ini kan sering menunjukkan sekekuatan dari surga. Juga ada yang orang mengatakan jangan pernah mati dulu sebelum datang ke Kerinci. Adi Rozal berharap kerjasama ini dapat mempercepat pembangunan antar kedua wilayah serta menambah rasa sosial di tengah masyarakat yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa solidaritas. Ilwan Pasroni, TVRI Jambi melaporkan. Pada Gerakan Nasional Ketahanan Pangan tahun 2023, PJ Bupati Bahyuni bersama Pangdam 2 Sriwijaya melakukan penanaman bibit cabai. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas di sektor pangan. Pada Gerakan Nasional Ketahanan Pangan tahun 2023, dalam rangka Hari Jadi TNI ke-78, PJ Bupati Bahyuni Diliansyah bersama Pangdam 2 Sriwijaya melakukan penanaman bibit cabai. Gerakan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas di sektor pangan dan bentuk nyata kepedulian TNI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian. Berharap ya dalam musim hujan ke depan ya TNI sudah siap ya. Sudah siap untuk dengan masyarakat untuk bercocok tanam. Ya. Kita ketahui bersama bahwa pangan ini merupakan unsur yang paling pokok. Ya. Unsur yang paling pokok dengan ketahanan pangan yang kuat, maka pertahanan kita juga akan kuat. Ya. Pada kegiatan ini juga diserahkan bantuan pertanian dan paket sembako kepada masyarakat. PJ Bupati Bahyuni Diliansyah berharap kegiatan positif ini dapat memacu semangat bagi para petani untuk terus memproduksi hasil pertanian. Bahyuni Diliansyah juga berterima kasih kepada Pangdam 2 Sriwijaya yang telah mempercayai Kabupaten Muaro Jambi menjadi salah satu daerah Gerakan Nasional Ketahanan Pangan. Mudah-mudahan ke depan nanti ketika memang kita panen, janji Panglima dan janji Danrem, hasilnya akan diserahkan kepada masyarakat. Yang pertama, sesuai dengan instruksi Presiden, melakukan sentuhan kepada masyarakat yang kurang mampu agar perekonomian, laju inflasi di Kabupaten Muaro Jambi khususnya dapat sesuai dengan harapan Bapak Presiden. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Di tengah lonjakan harga pangan yang terjadi, pemerintah Kabupaten Batanghari kembali melakukan gerakan pangan murah sekaligus meluncing pembelian pangan lokal dan peresmian kios pangan. Upaya mengendalikan inflasi pangan yang masih terus terjadi membuat Pemkab Batanghari kembali melakukan gerakan pangan murah di Kantor Pangan Pertanian dan Perikanan Batanghari Kamis pagi. Sejumlah kebutuhan pokok rumah tangga dijual dengan harga yang cukup terjangkau di bawah harga pasaran. Adapun bahan pangan yang dijual berupa cabai merah, sayur mayur, bawang merah, dan bawang putih, buah-buahan, serta beras. Selain itu, pemerintah daerah juga melaksanakan launching gerakan pembelian pangan lokal hingga peresmian kios pangan. Di kios ini akan diperjualbelikan produk pangan milik petani lokal, serta berbagai merek beras lokal, gula pasir, hingga minyak goreng dengan harga terjangkau. Sekda Batanghari Muhammad Azan menyampaikan, langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan di Batanghari yang saat ini masih cenderung berfluktuatif. Pada kesempatan ini, saya bersama segenap jajaran pemerintah Batanghari mengajak dan mendorong untuk meningkatkan ketahanan pangan kita melalui penumbuhan kegiatan usaha tani.
Karena dengan adanya produksi pangan lokal yang cukup dan berkelanjutan, maka pasokan dan harga pangan dapat kita kendalikan. Kegiatan atau gerakan menanam tersebut dapat dilakukan secara mandiri maupun secara kolektif. Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Batanghari Farizal mengatakan, selain pangan lokal, produk yang dijual di kios ini juga merupakan pasokan dari Bulog Jambi. Stabilitas pasokan dan harga pangan pokok, baik di tingkat produsen maupun konsumen. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan daya beli bahan pokok bagi masyarakat. Yang ketiga, sebagai bentuk kegiatan pengendalian inflasi daerah. Diharapkan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Universitas Muhammadiyah Jambi menggelar pelantikan Wakil Rektor masa jabatan 2023-2027 dan pejabat struktural masa jabatan 2023-2025. Universitas Muhammadiyah Jambi menggelar pelantikan Wakil Rektor masa jabatan 2023-2027 dan pejabat struktural masa jabatan 2023-2025 di Auditorium Universitas Muhammadiyah Jambi. Rektor Universitas Muhammadiyah Jambi, Hendra Kurniawan, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Wakil Rektor dan pejabat struktural di lingkup Universitas Muhammadiyah Jambi. Wakil Rektor masa jabatan 2023-2027 yang dilantik yakni Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Dr. Irmaneli, Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Deka Veronica, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Asrini, Wakil Rektor 4 Bidang Kemuhammadiyahan dan Kerjasama Arman Syafaat. Hendra Kurniawan mengatakan pelantikan Wakil Rektor dan pejabat struktural dilakukan guna mewujudkan UMJ unggul sesuai program kerja rencana dan implementasi yang sudah menjadi amanat dari Diktilitbang PP Muhammadiyah. Hari ini Universitas Muhammadiyah Jambi melantik Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, dan Wakil Rektor 4 periode 2023-2027. Beserta juga dengan pejabat struktural Universitas Muhammadiyah Jambi. Kami berharap dengan pelantikan ini ada energi baru, ada semangat baru, ada starting point baru bagi pertumbuhan dan perkembangan Universitas Muhammadiyah Jambi. Wakil Rektor 3 yang baru dilantik, Asrini mengatakan dengan terpilihnya sebagai Rektor 3 bisa memberikan perubahan dan peningkatan fasilitas maupun prestasi akademik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jambi. Terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah memilih saya sebagai Wakil Rektor 3, di mana nanti insya Allah saya sebagai Wakil Rektor 3 akan lebih memperbanyak mahasiswa-mahasiswa untuk berprestasi dalam segi akademik maupun non-akademik. Jadi semua kegiatan yang baik itu non-formal maupun informal akan kita tingkatkan. Kegiatan yang ada seperti kegiatan yang dilakukan selama ini akan lebih kita tingkatkan, baik itu prestasi mahasiswa maupun kita tingkatkan juga fasilitas-fasilitas yang ada di kampus Universitas Muhammadiyah Jambi supaya mahasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Jambi bisa memberikan menyalurkan bakat mereka di semua bidang. Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Wali Kota Jambi Maulana, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Muhammad Samsudin, dan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jambi Suhaimi Chan. Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya ofisial Jawa Timur puji penyelenggaraan STQH ke-27 di Provinsi Jambi. Anda bergabung bersama kami dalam segmen Jurnal STQH Nasional ke-27. Saudara mendapatkan jatah waktu tampil maksimal 10 menit, hari kedua pelaksanaan STQH Nasional ke-27 di Provinsi Jambi untuk cabang tilawah golongan dewasa kembali melanjutkan babak penyisihan dan diikuti sebanyak 17 orang peserta. Masih melanjutkan babak penyisihan pada hari kedua pelaksanaan seleksi tilawatil Quran dan hadis nasional ke-27 di Provinsi Jambi untuk cabang tilawah golongan dewasa. Total diikuti oleh 17 orang peserta.
Ketua Dewan Hakim STKIH Cabang Tilawah, Muhsin Salim mengatakan, setiap peserta baik Kori maupun Kori A mendapatkan jatah waktu tampil maksimal hingga 10 menit setelah tanda dibunyikan. Sementara untuk surat yang dibacakan saat perlombaan, mulai dari juz 1 hingga 30, sesuai yang ditetapkan panitia. Ketetapan waktu berhenti setelah tanda dibunyikan menjadi salah satu unsur penilaian yang cukup mempengaruhi. Jika peserta dinilai gagal menyempurnakan tugas tersebut, poin yang sudah didapat bisa dikurangi oleh masing-masing Dewan Hakim. Sedangkan untuk final, Kori maupun Kori A nantinya diberikan waktu tampil maksimal 12 menit setelah tanda dibunyikan. Para finalis itu juga diharuskan tampil dengan membawakan minimal 4 lagu yang nantinya ditentukan panitia. Kalau semifinal atau penyisihan untuk dewasa itu 9 sampai 10 menit. Nanti waktu final 10 sampai 12 menit. Pada pelaksanaan STKIH Nasional ke-27 di Provinsi Jambi, total diikuti 68 orang peserta, baik Kori maupun Kori A dari 34 provinsi se-Indonesia yang berpartisipasi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Dinilai sangat baik dan terkonsep dengan matang, ofisial kontingen Kafilah Provinsi Jawa Timur puji penyelenggaraan seleksi Tilawatil Quran dan Hadis Nasional ke-27 di Provinsi Jambi. Mendapatkan sambutan dan pelayanan yang sangat baik, ofisial kontingen Kafilah Provinsi Jawa Timur memuji penyelenggaraan seleksi Tilawatil Quran dan Hadis Nasional ke-27 di Provinsi Jambi. Mewakili ofisial Jatim, Nur Ibadih mengungkapkan kesuksesan Provinsi Jambi menjadi tuan rumah sudah terasa sejak kedatangan para kafilah. Penyambutan yang disiapkan pihak panitia baik saat tiba di bandara hingga mengikuti pelaksanaan cabang-cabang perlombaan dinilai sangat baik dan terkonsep dengan matang. Seremonial pembukaan yang secara resmi dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin juga berhasil dieksekusi dengan luar biasa. Hingga 3 hari pelaksanaan STKIH, seluruhnya diklaim dapat berjalan dengan sangat memuaskan. Tidak ada kendala apapun yang dirasakan oleh para peserta maupun ofisial. Mewakili kontingen Kafilah Jawa Timur, Nur Ibadih mengungkapkan terima kasih atas semua sambutan maupun pelayanan yang sudah diberikan oleh seluruh pihak panitia yang terlibat. Dari pertama sambutan luar biasa, kami landing, Kafilah landing udah di sambut luar biasa, terus penyelenggaraan grand opening juga luar biasa. Kami atas nama Kafilah Jawa Timur, kebetulan kami dipanggil Menteri Agama Provinsi Jawa Timur yang juga tergabung dalam tim Kafilah official atau pendamping, mengucapkan ribuan terima kasih. Pelaksanaan seleksi Tilawatil Quran dan Hadis Nasional ke-27 di Provinsi Jambi diharapkan dapat berjalan lancar dan sukses hingga penutupan dalam upaya membumikan Al-Quran. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Kasus investasi bodong dengan modus delivery order atau DO sawit di Sungai Bahar masuk dalam tahap sidik. Polisi akhirnya membentuk tim untuk memburu pelaku. Kasus investasi bodong dengan modus delivery order atau DO sawit di Sungai Bahar terus didalami penyidik Jatan-Ras Polda Jambi. Polisi akhirnya membentuk tim untuk memburu pelaku. Kasubdit 3 Jatan-Ras Ditreskrimum Polda Jambi, Kompol Aulia Nasution mengatakan, saat ini kasus tersebut telah naik proses penyidikan. Hal itu lantaran pada proses penyelidikan, barang bukti dan laporan warga sudah dinyatakan cukup. Kini, polisi masih mencari keberadaan pelaku. Sebelumnya, 6 orang warga dari kawasan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi mendatangi Polda Jambi. Mereka melaporkan seorang warga bernama Asli Guru Singa yang menipu dan menggelapkan uang investasi mereka. Para korban tertipu setelah dijanjikan keuntungan senilai 3% dari modal yang disetor untuk biaya DO sawit. Total uang warga yang tertipu diperkirakan mencapai 5 miliar rupiah. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Seorang tersangka kasus perkara korupsi pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017-2018 Agus Rama meninggal dunia pada Rabu kemarin. KPK memastikan proses jalannya persidangan untuk tersangka lainnya tidak berpengaruh.
Seorang tersangka kasus perkara pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017-2018, Agus Rama, meninggal dunia Rabu kemarin. Tersangka ini meninggal dunia saat menjalani masa penitipan tahanan oleh Jaksa KPK di Lapas Kelas 2A Jambi. Jaksa KPK Amir Nurdianto mengatakan, dengan meninggalnya Agus Rama, Jaksa KPK telah berkoordinasi dengan majelis hakim terkait dakwaan terdakwa dan untuk menghentikan penuntut. Meski demikian, jaksa memastikan tidak berpengaruh dengan proses jalannya persidangan. Tersangka ini telah mengembalikan uang kerugian negara mencapai 100 juta rupiah. Hari ini kita sudah membacakan dakwaan atas nama 5 terdakwa ya, atas nama Sani Hamid, Nasim Ayu, Bustami Yahya, Nur Hayati, dan untuk yang terdakwa 2 atas nama Agus Rama, hari ini kita mendapat kabar pagi, ternyata hari ini yang bersangkutan meninggal dunia. Jadi tadi sudah sampaikan juga kepada hakim, intinya nanti terhadap terdakwa 2 yang meninggal dunia ini nanti kita mintakan permohonan terhadap pernyataan telah meninggal dunia. Nanti selanjutnya prosesnya kita terjalani dulu persidangan. Agus Rama, seorang tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi yang dititipkan di Lapas Kelas 2A Jambi, meninggal dunia. Agus Rama meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Almarhum meninggal dunia diduga karena sakit. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ikut terlibat dalam polemik sumbangan Komite SMA Negeri 2 Kota Jambi, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudria meminta Dinas Pendidikan untuk segera memberikan teguran kepada kepala sekolah. Menanggapi polemik sumbangan Komite SMA Negeri 2 Kota Jambi yang diduga masuk dalam kategori pungutan liar dan melibatkan kepala sekolah, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudria meminta Dinas Pendidikan untuk segera memberikan teguran kepada kepala sekolah. Ketua Komisi yang membidangi pendidikan itu menjelaskan, teguran tersebut sebagai pembelajaran bagi pihak sekolah agar tidak kembali melakukan kesalahan serupa. Teguran ini juga sebagai bentuk peringatan keras bagi kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB lainnya di Provinsi Jambi agar tidak mengikuti kesalahan yang sama. Keputusan komite untuk menggalang dana baik berupa sumbangan maupun iuran diperbolehkan asal sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Kegiatan penggalangan dana tersebut tidak diperkenankan untuk melibatkan pihak sekolah, apalagi menentukan nominal dan pungutannya diberlakukan setiap bulan. Fadli menegaskan, Dinas Pendidikan harus mampu mengkoordinir dan memberikan pemahaman yang baik bagi seluruh sekolah agar tidak terlibat kasus yang sama. Pihak sekolah juga ditekankan agar mampu memanfaatkan alokasi anggaran pendidikan yang disediakan dengan baik. Ada semacam penekanan. Nah, ini juga pembelajaran bagi sekolah-sekolah yang lain yang ada di Provinsi Jambi. Silakan komite mau iuran 100, 50, berapapun tanpa batasan, sumbangan sukarela tanpa tekanan itu boleh dilakukan. Tetapi tidak melibatkan pihak sekolah yang harus menandatangani, yang harus ada penekanan. Ini yang tidak boleh ada intervensi di situ. Polemik sumbangan Komite SMA Negeri 2 Kota Jambi mencuat setelah munculnya surat yang menetapkan besaran pungutan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah bersama Ketua Komite tertanggal 13 Oktober 2023. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Tim kesebelasan sepak bola Provinsi Jambi akan melakukan laga pertandingan Pekan Olahraga Wilayah atau Porwil Sumatera di Provinsi Riau. Asprof PSSI Jambi optimis sepak bola Jambi mampu berprestasi pada Porwil tahun 2023. 21 pemain sepak bola Jambi bersiap menghadapi Pekan Olahraga Wilayah atau Porwil Sumatera di Provinsi Riau pada tanggal 5 November ini. Keberangkatan pemain dilepas Ketua Asprof PSSI Jambi Muhammad Fadil Arif serta Ketua KONI Jambi Budi Setiawan. Pada laga nanti, tim sepak bola Jambi tergabung di grup A bersama tuan rumah Riau, Lampung, dan Bengkulu. Nantinya di ajang Porwil ini akan diambil 2 tim sepak bola terbaik atau yang berprestasi untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional. Anak-anak kita, adik-adik kita ini diberikan yang terbaik, tetap sehat, tetap selamat, dan semangat untuk melakukan nama Provinsi Jambi. Target kita juara ya, kita yakin dengan skill dan stamina yang mereka miliki selama di tempat oleh Coach Supriyanto dan kawan-kawan, mereka sudah sangat memadai untuk menjadi juara.
Ketua KONI Jambi Budi Setiawan meyakini tim besutan pelatih Kepala Supriyanto mampu mencapai hasil maksimal untuk membawa nama baik sepak bola Jambi ke tingkat nasional. Uji coba ini mereka sudah lakukan dan kami KONI dan seluruh jajaran meyakini bahwa Porwil kali ini tim sepak bola akan lolos di PON. Ketua KONI Budi Setiawan dan Ketua Asprof PSSI Jambi Muhammad Fadil Arif sangat optimis jika tim sepak bola Jambi mampu meraih juara di Porwil dan lolos menuju PON yang akan diselenggarakan di Aceh serta Sumatera Utara pada 2024 mendatang. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya Dinas TPHP Provinsi Bengkulu mencatat tahun ini produksi padi turun hingga 50%. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Septinita. Dan saya Ahmad Solihin bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.